cilok atau naksir sama anak Sasindo gak? Ketika aku belajar tentang gender dan feminisme di Sasindo dan aku hidup di lingkungan di Sasindo ini, aku benar-benar ngerasa hidup di lingkungan orang-orang yang progresif tentang pengetahuan kesetaraan gender gitu. Hai Dips, di episode pertama dari podcast Sastra Indonesia Undip ini kita telah mengundang seorang mahasiswa yang bukan hanya cantik dan bertalenta, tapi juga memiliki banyak hal-hal yang bisa dibagikan kepada kita. Kita sambut Kak Cynthia. Hai, halo, aku Cynthia, aku angkatan 19 dari Sastra Indonesia. Sebelum kita mulai nih Kak sesi podcastnya, kita kenalan dulu kali ya. Enaknya dipanggil apa nih Kak? Bebas sih mau panggil Cynthia atau mau panggil Puan, tapi kalau biasanya teman-teman panggil aku Puan. Nah, panggilannya nih nggak ada ya dari namanya Cynthia Anggesti jadi Mbak Puan berarti. Bapak takut banget ya Mbak Puan. Mbak Puan kayak berat banget nih. Kalau boleh tahu nih, Mbak Puan itu kenapa sih bisa dipanggil Mbak Puan? Dulu tuh aku kan nulis ya, sempat nulis itu waktu sebelum masuk kuliah gitu. Dan nama pena aku itu Puan gitu waktu itu tuh. Jadi kayak ya udah sosokan biar estetik aja gitu. Terus keterusan deh panggilannya Puan gitu. Jadi sampai, lebih ya, catchy ya. Iya, jadi kayak sampai gak ada yang tahu gitu nama aku tuh Cynthia gitu. Orang-orang taunya nama aku Puan gitu. Gitu sih. Puan tuh terdengar sangat feminis gitu. Terdengar Sangat feminis ya. Nah, kita punya nih beberapa pertanyaan buat Mbak Puan. Aku di sini udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan nih yang udah disusun. Nah, yang pertama itu aku mau nanyain tentang kenapa sih akhirnya Kak Puan ini memilih Sastra Indonesia? Aduh, pertanyaan yang sangat berat ya. Klasik dan berat. Tapi kenapa akhirnya milih Sastra Indonesia? Karena sebenarnya awalnya itu tuh salah satu pemikiran yang mungkin idealisme aku ya. Karena aku ngerasa kayaknya aku passion deh di sastra gitu waktu, karena kan jadi aku dulu waktu SMA itu jurusannya IPA. Nah, terus aku ngerasa bahwa di IPA ini aku cukup terseok-seok gitu ya. Cukup terseok-seok dan dibandingkan teman-teman aku yang lain gitu. Dan aku tuh ternyata waktu SMA ngerasa bahwa aku cukup unggul nih di bidang bahasa Indonesia gitu. Nah, sampai pada akhirnya waktu SBMPTN itu aku memilih untuk masuk ke Sastra Indonesia karena kayaknya gue passion deh gitu. Ternyata pas masuk Sastra Indonesia susah juga ya gitu. Kalau kata orang kan sastra baca doang, ternyata lebih Iya, ternyata susah ya, ternyata pusing juga gitu. Kalau dari Unifnya nih, kenapa akhirnya ngambil Undip nih, kan lumayan jauh ya? Iya, jauh banget ya. Aku kan ngambil Undip itu awalnya karena emang pertama aku pengen ngerantau. Sosokan aja sih kan, kayak mahasiswa awal-awal gitu kan pengen ngerantau gitu. Terus aku ngambil Undip tuh karena pengen jauh dari rumah lah ceritanya. Terus selain aku pengen ngerantau, karena menurut aku Undip salah satu universitas yang ada di atas gitu ya. Kayak kita bisa bilang kayak gitu kali ya. Top 10 lah ya. Top 10 lah, selalu top 10 lah gitu. Iya. Dan itu pride mungkin untuk aku, karena aku nggak mau juga kalah sama teman-teman aku nih yang pada masuk universitas-universitas bagus juga gitu. Jadi ya aku nggak mau kalah dong gitu. Akhirnya diambil diambil Undip juga nih. gitu. Aku Undip deh gitu. Undip juga keren gitu. Oke, dari tadi tuh kita bahas tentang gimana kan Kakak akhirnya ngambil Sastra Indonesia. Aku juga lihat dari yang informasi yang udah aku dapat, kalau Kakak tuh pernah jadi staff web development di Duta Bahasa Jawa Barat 2018. Namun baru bekerja di 2019, yang notabene-nya saat bulan Januari sampai sekitar bulan Juni itu belum menjadi mahasiswa sastra. Ada nggak sih alasan tertentu dari acara itu yang akhirnya kayaknya ngambil sastra deh dari acara-acara yang berbau-bau sastra itu? Ya mungkin ada ya pengaruhnya, karena kan waktu aku gabung di Duta Bahasa itu kan 2018 SMA kali ya, kelas 3 kayaknya gitu. Nah, aku di situ ketemu sama orang-orang yang emang mereka itu cinta banget nih sama sastra, sama bahasa, walaupun ternyata latar belakang mereka itu nggak semuanya berasal dari bidang sastra. Nah, tapi karena aku ngerasa ketika berkecimpung di situ tuh aku nyaman, itu juga memotivasi aku untuk kayaknya aku mau sastra aja deh, karena ternyata aku nyaman dengan sastra itu dan aku menikmati pergulatan di sastra itu gitu, pergulatan dengan bahasa, dengan pengetahuan-pengetahuannya mereka, dan
aku senang dengan itu, tidak merasa apa ya, tidak merasa tertekan dan terbeban gitu dengan keadaan itu gitu sih. Jadi istilahnya kayak pas SMA tuh udah kayak bagus nih di bahasa, akhirnya melihat orang-orang yang emang passion di situ So-soan aja mencoba sastra Indonesia. mencoba. Kakak juga aktif di organisasi. Aku lihat kakak pernah menjadi ketua, bahkan ketua divisi di KMSI. Bisa diceritain nggak kak? Walaupun udah menjadi duta ya, udah banyak sekali pencapaian kakak nih. Kenapa masih mau aktif sih di organisasi di dalam kampus seperti Hima ini? Kenapa ya? Aku nggak ngerasa pencapaian aku banyak ya. Maksudnya karena justru aku bergabung karena aku merasa bahwa pencapaianku sedikit, dan karena aku merasa bahwa kemampuan yang aku punya butuh untuk lebih dikembangkan lagi gitu, Vi. Nah, jadi kalau misalkan kenapa aku gabung, karena aku ngerasa bahwa aku nggak cukup nih buat sampai di sini aja. Dan manusia itu kan sejatinya harus terus berkembang ke arah yang lebih baik gitu ya. Wah, filosofis banget ya. Aku jadi filsuf sekali. Wah, ambisius adalah nama tengahku. Mbak Tuan yang ambisius ini. Nah, terus aku merasa bahwa nggak cukup buat aku bergabung. Kan di awalnya di KMSI aku jadi staff dulu kan, jadi anggota dulu. Dan aku merasa bahwa tahun itu aku nggak cukup buat gabung jadi staff doang. Aku ingin menjadi kepala divisi dan aku ingin melanjutkan ambisi itu terus dan terus begitu. Dan akhirnya aku tahun berikutnya naik jadi kepala divisi gitu, karena aku merasa bahwa waktu itu kan di departemen pengkajian dan penalaran ya, tentang departemen riset gitu. Dan aku ngerasa bahwa itu juga salah satu departemen yang mungkin sesuai dengan passion aku, dengan bidang riset, dengan bidang keilmuannya, sastranya langsung gitu. Dan aku merasa di situ aku improve banyak hal, termasuk tentang kepemimpinan, tentang bagaimana menyelesaikan masalah, tentang bagaimana aku harus menghadapi banyak orang. Dan karena sempat ngelit acara lomba debat nasional waktu itu. Dan itu melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak masalah gitu, dan itu mendewasakan aku cukup banyak gitu melalui event tersebut gitu sih. Tadi kan kakak sempat bahas nih, sempat ngelit beberapa anak SMA di Semarang buat lomba debat, dan sempat juga menjadi pemenang lomba debat di Kemendikbud. Bisa diceritain nggak sih kak, itu kayak emang ada sangkut pautnya debat sama sastra? Kan orang taunya sastra nih baca kutu buku gitu. Justru nyambung banget ya antara debat sama sastra. Menurut aku justru kalau misalkan kita dibandingin nih sama anak ilkom itu kita tuh nggak kalah. Karena apa, di sastra tuh kita nggak cuma belajar baca novel, tapi kita belajar berpendapat, kita belajar mengemukakan hal tersebut menjadi orang yang lebih kritis terhadap apa yang kita baca juga kan. Jadi sistemnya nggak cuma kita baca, ya udah simpen di kita, tapi kita baca dan mengkritisi apa yang udah kita baca tersebut gitu kan. Nah, menurut aku ketika aku debat, aku bisa mengelaborasi apa yang udah aku dapat di sastra untuk belajar berpikir kritis, untuk belajar jadi orang yang bisa mengemukakan pendapat, dan itu bener-bener ngaruh gitu di pas aku lomba debat. Aku bisa, jadi waktu aku lomba debat yang di Kemendikbud itu tuh kan memang sistemnya lomba debat bahasa ya lomba, jadi ada nilai tambah ketika kamu bisa menggunakan kemampuan berbahasa kamu gitu. Nah, dan di situ aku bener-bener kayak hoki banget aku dari sastra Indonesia, dan aku bisa memanfaatkan ilmu aku yang aku pelajarin di sastra Indonesia itu. Dan alhamdulillah aku keluar sebagai pemenang pertama dan pembicara terbaik juga gitu waktu itu. Bahkan dapat gelar pembicara terbaik itu tuh berpengaruh ya di sastra, karena kan banyak orang yang kayak menggunakan menggunakan bahasa Indonesia di Indonesia, namun kan ada banyak sekali orang yang tidak mengerti bagaimana bahasa Indonesia itu sendiri. Bahkan kalau menurut aku pribadi nih, di sastra Indonesia tuh kita lebih frontal nggak sih membahas sesuatu gitu. Betul. Entah tentang buku atau apa, pembahasannya tuh lebih frontal dibanding anak-anak lain. Betul. Aku ngerasa bahwa kayak kalau misalkan di sastra itu kita diajarin buat lebih berani kali gitu ya, untuk mengkritik dan untuk memberikan sebuah masukan. Jadi ketika aku harus mengkritisi sesuatu, aku tidak merasa bahwa itu menjadi sesuatu yang sulit gitu, karena kita terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalkan di debat kan kita dituntut untuk berpikir kritis dan berani untuk mengemukakan pendapat itu gitu. Dan itu tuh ngaruh banget karena aku anak sastra Indonesia gitu ya. Mungkin untuk kalau misalkan aku jurusan lain mungkin aku nggak relate dengan hal tersebut gitu mungkin. Mungkin awalnya tahu bahasa-bahasa ataupun hal-hal tentang sastra ini kan dari baca buku yang awalnya tidak kita baca, yang harus baca ini ya kata akhirnya kayak oh ternyata begini, lebih frontal, lebih tahu lagi. Nah, aku pengen bahas nih, kan di sastra ini punya 3 penjurusan.
Dan setahu aku tuh kakak berarti mengambil Aku sastra, ya. Dan akhirnya S2 susastra. Kenapa sih ngambil sastra? Karena kan bahkan sastra tuh menjadi nama prodinya gitu. Kenapa akhirnya ngambil sastra? Aku ngambil sastra itu karena satu, sebenarnya aku suka, tadinya mau ngambil filologi. Tapi karena aku kan orang Sunda ya. Oh, oke. Ya, aku jadi kayak, karena aku orang Sunda dan kuliah di Jawa, jadi aku ngerasa bahwa kalau mungkin aku harus mencari naskah Jawa Barat itu susah, dan kalau aku harus menggarap naskah naskah Jawa pasti akan susah kan. Jadi aku milih buat ya udah deh aku ngambil sastra karena aku ngerasa lebih passion di sastra dibandingin di linguistik. Aku bisa linguistik juga, cuman kayak aku tidak menemukan aja sesuatu yang aku suka gitu dari linguistik ini. Jadi aku ngambil sastra itu karena pertama aku memang basicnya aku suka baca novel, puisi, dan menonton drama begitu ya. Nah, kemudian juga kalau melihat opportunity untuk apa yang aku cita-citakan di masa depan itu tuh lebih masuk di sastra gitu. Aku tuh pengen jadi ilmuwan sastra dan jadi ilmuwan. Keren sekali. Aku pengen jadi ilmuwan sastra ya. Dan menurut aku ketika aku menekuni bidang sastra dari dasar, menurut aku itu akan mendukung aku jauh lebih banyak ketika aku ingin menjadi ilmuwan itu sendiri. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Tapi banyak banget orang-orang yang tahu tuh sastra ternyata cuma buku, puisi. Tapi ternyata tuh luas ya, bahkan film lagi itu bisa banget diceritain di sastra. Dan banget kayak kita juga belajar bagaimana menyampaikan pesan-pesan secara tersurat lewat hal-hal itu. Di penulis-penulis zaman dulu juga, setahu aku tuh banyak yang menyampaikan aspirasinya untuk entah melawan pemerintah dan daerahnya itu lewat buku-buku. Sekarang banyak banget perempuan-perempuan yang menulis kesetaraan gender dan lain-lain di lewat buku. Nah, aku juga sempat lihat nih, kakak pernah ikut acara Wanoja Bahasa nih sebagai sekretaris. Itu kan di luar kampus nih kak, ada bantuan nggak sih kak dari kampus yang kayaknya kamu cocok nih ikut ini, atau akhirnya kakak menemukan itu sendiri? Maksudnya bantuan informasi gitu ya? Iya, entah informasi, dukungan. Kalau bantuan dukungan yang aku paling dapat dari kampus itu adalah dana. Karena kan sebenarnya ikutan kayak gitu kan nggak terlepas dari butuh dana ya. Betul. Nah, waktu aku S1 itu aku tuh sering ditawarin sama, ada namanya tuh Mas Kukuh. Yang Mas Kukuh tahu kan ya? Nah, jadi tuh sering nawarin gitu, Cynthia mau ikut lomba nggak gitu, ini lagi ada dana gitu. Jadi aku ngerasa bahwa memang FIB dan terkhusus Undip itu mensupport sekali terhadap mahasiswa yang pengen ikutan buat lomba gitu, ikutan untuk berprestasi. Jadi mereka nggak yang serta-merta cuman pengen kamu lomba sana bikin prestasi dong, tapi nggak ada support sama sekali, nggak ada dukungan dana, nggak ada dukungan apa-apa gitu. Tapi di Undip ini aku ngerasa kayak mudah aja buat dapat perizinan, buat dapat dana, buat dapat misalkan, bahkan ketika aku menang lomba itu dikasih juga dana apresiasi gitu dari Undipnya. Jadi nggak cuma hadiah dari yang bikin lomba, tapi dikasih hadiah juga nih dari Undip karena kamu sudah memenangkan lomba tersebut gitu. Jadi seneng deh kalau ikut lomba terus menang gitu. Lumayan ya hadiahnya, bisa dipakai lagi kan. Bener-bener. Aku juga mau nanya nih, karena kan aku lihat dari pengalaman kakak tuh pernah menjadi duta pemberdayaan perempuan, wanita gitu. Bisa dijelasin nggak sih kak tentang itu? Karena kan yang kita tahu tuh mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan sastra. Tapi kenapa akhirnya kakak tuh ingin mengajukan diri menjadi duta pemberdayaan perempuan? Kenapa Via bilang itu nggak ada sangkut pautnya dengan sastra? Karena aku masih semester 2 nih, aku belum ada belajar tentang perempuan. Tapi aku pernah lihat di kurikulum itu tuh bahkan kita punya matkul feminis ya. Iya betul. Nah emang aku ngerasa dari situ ya, kita tuh ada belajar tentang gender dan feminisme. Dan di situ aku terpantik untuk belajar lebih jauh tentang perempuan. Memang sebelumnya aku ada tendensi untuk belajar tentang perempuan begitu. Nah ketika aku belajar tentang gender dan feminisme di Sasindo dan aku hidup di lingkungan di Sasindo ini, aku benar-benar merasa hidup di lingkungan orang-orang yang progresif tentang pengetahuan kesetaraan gender gitu. Jadi membawa aku juga dari orang yang tadinya moderat mungkin begitu ya, menjadi orang yang lebih progresif lagi tentang kesetaraan gender begitu. Nah,
ketika aku sudah sadar tentang kesetaraan gender tersebut, akhirnya aku gabunglah sama Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia ini. Dan di sana itu kita belajar tentang bagaimana caranya menjadi perempuan yang lebih bisa berguna untuk bangsa dan negara gitu. Emansipasi ya. Jadi nggak cuman 3M doang gitu. Gitu sih. Jadi aku ngerasa bahwa dengan gabung di Sasindo kita cukup terdukung untuk jadi lebih paham tentang kesetaraan gender, nggak cuma tentang perempuan tapi juga tentang gender yang lain. Aku lumayan tertarik nih Kak tentang pembahasan perempuan yang sebenarnya masih cukup tabu ya di Indonesia. Jadi lingkungan Sasindo ini udah sangat mendukung kesetaraan gender sendiri ya. Tapi kenapa sih di penjurusan sastra ya? Aku lihat di penjurusan sastra ini yang memiliki pelajaran matkul feminis. Kenapa akhirnya di sastra ini ada tentang feminis? Karena kan kita taunya feminis itu tentang kesetaraan, bukan tentang sastra gitu. Oke, kenapa ada matkul feminisme dan gender gitu ya? Karena menurut aku di sastra itu kita kan nggak cuma ngebahas buku yang gitu-gitu aja ya, tapi juga kita ngebahas tentang buku-buku yang ya let's say kayak Saman, tentang yang perempuan-perempuan, atau misalkan tentang mereka bilang saya monyet, itu kan tentang perempuan-perempuan yang memang sempat gempar pada masanya begitu, dan kita membahas tentang kritik feminisme. Nah menurut kalau misalkan nggak ada nih mata kuliah tentang feminisme dan gender, itu nggak cukup untuk mendukung kita dalam membedah karya-karya fenomenal tersebut begitu Vi. Nah untuk itu kita juga mempelajari kritik gender dan feminis. Jadi nggak hanya tentang feminis. Kalau feminis kan memang katanya orang-orang masih merasa bahwa itu hanya memperjuangkan tentang perempuan gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah di tahap kita membahas tentang gender juga, kita membahas tentang laki-laki juga begitu di dalamnya begitu. Nah jadi di sastra Indonesia ini menurut aku cukup adil ya. Jadi tidak mendiskreditkan satu gender tertentu, tapi juga membahas keduanya sebagai dua makhluk yang setara begitu ya. Dan juga menurut aku sih kenapa diadakan mata kuliah feminisme dan gender ini adalah salah satunya untuk membantu kita para mahasiswa itu berpikir lebih progresif lagi. Kenapa? Aku menemukan jadi di beberapa situasi kadang tuh aku kayak waktu aku magang, terus waktu aku bergaul sama anak-anak di luar Sasindo lah gitu ya, di luar FIB gitu, masih sering disebut feminis banget sih lo. Terus aku sempat kayak dibilang lo tuh perfect, lo punya semuanya, tapi kekurangan lo satu, feminis. Kayak aku merasa pandangnya tuh masih negatif. Pandangnya tuh masih negatif, sedangkan aku ngerasa bahwa feminis ya justru itu kelebihan aku gitu, karena aku feminis gitu. Karena feminis tuh bukan hanya tentang perempuan, tapi betul, kesetaraan antara tentang kesetaraan begitu, tapi tentang bagaimana kita bisa memandang dunia itu jauh lebih setara lagi dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, sebelum kita menjadi masyarakat progresif begitu. Nah, sedangkan di anak-anak Sasindo ini menjadi masyarakat yang sudah progresif menurut aku, karena mereka ini paling tidak sudah mengerti tentang dasar-dasar tentang kesetaraan gender dan feminisme tersebut gitu. Mungkin kalau kita nggak dapat mata kuliah itu, kita sama sekali buta mungkin terhadap kesetaraan gender gitu sih. Bahkan kayak banyak banget ya kita belajar tentang ilmu-ilmu yang sebenarnya di luar sastra kan. Betul. Untuk mempelajari bagaimana point of view dari ilmu-ilmu tersebut. Dan mungkin itu bisa jadi alasan kenapa anak Sasindo tuh bisa disebut yang paling punya banyak ilmu-ilmu di luar sastra itu sendiri. Bahkan kita lebih kritis untuk hal-hal isu-isu sosial. Nah, aku pengen balik lagi nih tentang pembahasan magang, karena kan teman-teman Sasindo nih juga pasti magang dong. Betul. Aku sempat lihat kakak tuh S1 magang di Net TV. Secara itu kan stasiun TV yang besar lah. Dan aku lihat juga divisinya nih pindah-pindah kebetulan tiap bulan dia di jabatan. Banyak yang mikir sastra tuh mau jadi apa sih sekolahnya, mau jadi apa sih kerjanya. Tapi dari pencapaian kakak yang bisa magang di sebuah stasiun TV besar nih, bisa diceritain nggak sih kak gimana bisa masuk situ dan gimana bisa pindah-pindah nih divisinya? Awalnya sih coba-coba. Jadi awalnya aku memang benar coba-coba ya MSIB itu, karena kan MSIB benar-benar untung-untungan ya. Siapa yang bisa dapat itu ya nggak tahu siapa gitu, entah siapa yang bisa dapat. Nah aku waktu itu gabung ke MSIB karena aku udah desperate banget mau magang di mana, nggak ada yang nerima aku.
kasian banget. Tapi dapat akhirnya. Nah, tapi alhamdulillah aku dapetnya di net gitu, dan pada saat itu aku langsung ke Jakarta gitu, kayak shock banget buat dapetin net itu. Juga bukan perjalanan yang mudah begitu untuk aku. Nah, tapi ketika aku udah nyemplung nih di net, ternyata di sana tuh budaya kerjanya enak juga gitu. Jadi kenapa aku pindah-pindah itu karena memang waktu itu sistemnya di sana itu biar kita kebagian semua divisi. Ngerasain Iya, biar kita ngerasain semua divisi. Jadi ada yang kreatif, ada yang editing, ada yang kebagian di unit data-data kayak gitu. Nah, jadi aku sebagai mahasiswa yang nggak bisa ngedit sama sekali waktu itu bener-bener ngerasain struggle-nya belajar ngedit yang harus tayang di TV. yang kayak udah ribuan orang udah mau lihat. orang mau lihat, dan itu masuk QC berkali-kali dan kayak salah lagi, dan sampai akhirnya aku berhasil untuk menayangkan satu episode perdana aku yang kayak aku bangga banget bisa nayangin itu. Wah, bangga lah. Apalagi kita Bangga. bukan dasarnya dari film dan benar penayangan. kita bukan dasarnya dari film dan penayangan, tapi beruntungnya adalah kita belajar tentang televisi dan perfilman itu. Jadi ada, kalau nanti kamu mungkin di semester 4 atau di semester 5 kayaknya, terus ada tentang kita belajar tentang sinematografi dan tentang perfilman begitu. Jadi sebenarnya anak Sasindo itu nggak buta-buta banget tentang dunia industri pertelevisian atau perfilman begitu. Jadi kalau misalkan dianggapnya kita cuma ngomongin soal buku dan puisi, itu enggak gitu. Tapi kita juga membahas tentang industri di luar sana begitu, yang masif, mungkin juga yang memberikan dampak terhadap ekonomi juga begitu ya. Jadi nggak cuma kita orang yang baca buku dan nggak punya duit gitu, tapi kita juga bisa menciptakan produk-produk di luar sana. Jadi nggak selamanya jadi anak Sasindo Nggak itu monoton lah ya. bakal nggak punya masa depan gitu. Aku nih sebagai mahasiswa yang baru semester 2 ini banyak banget belajar hal-hal baru, bahkan di sastra yang awalnya bahkan orang tua aku mempertanyakan itu mau jadi apa, jadi anak sastra. Karena kan banyak sekali prodi-prodi yang lebih wah gitu dia orang tua yang, apalagi kayak karena sastra itu identik dengan buku dan baca, orang tua yang belum mendalami tentang prodi-prodi lain tuh mau jadi apa sih sastra ini. Kalau aku tanya nih, gimana sih pendapat orang tua kakak dan keluarga saat mengambil sastra? Kalau aku alhamdulillahnya adalah orang tuaku cukup suportif terhadap semua pilihan aku. Karena aku diberikan kepercayaan bahwa apapun yang aku pilih, kedepannya akan menjadi yang terbaik. Dan aku juga mengamini bahwa apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang pasti akan menjadi paling terbaik di masa depan. Jadi ketika aku mengambil sastra Indonesia, orang tua aku nggak pernah meragukan apakah aku akan menjadi manusia yang gagal misalkan di kemudian hari karena aku mengambil sastra Indonesia dibandingkan misalkan hukum atau misalkan ekonomi, misalkan yang lebih bonafit begitu ya. Nah, tapi orang tua aku selalu bilang bahwa aku juga sering merasa bahwa pesimis begitu ya, bahwa mah gimana ya kalau misalkan nanti abis lulus dari kuliah nggak dapat pekerjaan, atau misalkan karena lulusan sastra Indonesia gitu. Sering lah pesimis ya, semua anak Sasindo begitu ya kak. Iya, masih sering banget ditanya sama apalagi bapak yang kesannya masih kuno yang Betul. mau jadi apa? Tapi alhamdulillahnya tuh mama aku jawabnya kayak gini ya, kayak yang penting tuh bukan kamu jurusan apa, tapi bagaimana kamu di sana berkembang begitu. Mau kamu sebagus apapun jurusan kamu, mau kamu seluar biasa apapun jurusannya, kalau kamu di sana biasa aja, siapa yang bakal ngelihat kamu? Tapi kalau misalkan kamu sebagai orang yang misalkan mau berkembang, bisa menjadi yang paling unggul di dalam suatu tempat tertentu, pasti kamu akan menjadi seseorang. Jadi jangan pernah ragu untuk masuk jurusan Sasindo, walaupun Sasindo misalkan, atau misalkan ada lagi misalkan yang lebih sulit, misalkan filsafat, misalkan yang nggak ada lowongan kerjaan, misalkan jangan pernah ragu kalau misalkan kita memang ngerasa bahwa di sana kita bisa berkembang dan bisa menjadi orang yang muncul gitu, orang yang unggul di sana. Kalau kita bisa unggul, otomatis akan selalu banyak terbuka peluang buat kita. Jadi orang tuaku selalu nyemangatin aku seperti itu gitu. Ketika aku ngerasa bahwa itu ya, aku pertama desperate itu waktu magang itu, karena aku ngerasa bahwa kayaknya aku nggak dapat kayaknya gara-gara aku Sasindo deh, aku mikir gitu kan. Kayak ternyata nggak kayak gitu juga, ternyata net masih mau menerima aku ya. Apalagi ternyata Undip sama net di Jakarta ya. Ya net kan di Jakarta kan begitu kan, jadi kayak ternyata aku di situ menyadari bahwa ternyata iya benar bahwa aku dengan Sasindoku ini nggak membuat
itu menjadi halangan untuk aku gitu, tapi justru itu membuat aku menjadi orang yang lebih semangat lagi buat berjuang karena aku Sasido. Oke. Dan aku menjadi orang yang mau untuk berusaha lagi karena aku Sasido juga, karena terus aku juga jadi orang yang berusaha untuk muncul karena aku merasa bahwa itu adalah passionku, dan ketika aku merasa itu passionku, aku mau untuk menjadi orang yang kayaknya gue harus jadi nomor 1 deh gitu, kayak gitu sih mungkin. Apapun prodinya sebenarnya balik lagi ke individu Bener. masing-masing, dan Sasindo ini bisa salah satu menjadi pilihan opsi kita lebih berkembang, karena di sini kita belajar banyak point of view, banyak sekali ilmu Betul. baru, dan selain sastra itu sendiri kita banyak belajar seperti feminis itu, bahkan ada juga pandangan secara psikologi, secara betul. kedokteran. Jadi kita punya banyak banget opportunity ya. Betul. Aku juga ngerasa kayak gitu, bahwa kalau misalkan ketika masuk sastra itu bukan yang menyempitkan kita, justru membijaksanakan kita, karena kita memandang sesuatu tidak hanya dari satu sudut pandang ilmu tertentu, tapi justru dari semua sudut pandang ilmu yang ada di muka bumi ini kita bisa pandang melalui sastra itu gitu. Bahkan di sastra ini kita tidak begitu belajar menjadi seorang sastrawan, bahkan malah Betul. menjadi seorang pengkritik. Ya, Setahu betul. aku tuh pelajaran tentang sastra kreatif tuh cuma ada 1 matkul. Ya cuma 1 semester itu, dan itu itu terjadi kalau kamu ambil peminatan sastra. Kalau kamu nggak ambil peminatan sastra, kamu nggak belajar itu. Justru kita belajar tentang menjadi pengkritik si Ya, sastra-sastra betul. yang sudah dibuat ini. Nah, aku juga dapat insight nih pas akhirnya masuk ke sastra. Ada hal-hal lucu sebenarnya di sastra, seperti kita di filologi belajar tentang bahasa-bahasa baru, bahasa yang biasa kita gunakan. Di linguistik juga ternyata, oh ada loh yang namanya allophone dan segala macam. Bahkan di sastra itu sendiri kita bisa belajar bagaimana kita belajar membaca di sudut yang lain, seperti contohnya film Bumi Manusia yang digambarkan hanya kisah cinta ini, ternyata lebih dalam banget di bukunya, ada Betul. isu-isu yang dibahas. Jadi di sastra ini sebenarnya banyak banget fun fact yang bisa kita dapat. Bener banget. Yang kayak bahkan kalau kita jalan-jalan nih Kak, kayak ke keraton dan segala macam, oh aku bisa baca tuh. Bener, dan aku merasa bangga banget dong, kayak oh aku ternyata manusia yang sangat cerdas gitu. Dipakai banget di kehidupan nyata, di sosial. Iya, benar. Yang kayak teman-teman kita jadi yang kayak, kok bisa baca sih? Bisa dong, gampang. Nah, segitu aja kali ya. Bisa aku tanya-tanya sesuai formal ya. Tadi cukup Oke. formal ya. Kita tutup buku dulu kali ya. Tutup buku Kita banget nih. singkirkan dulu buku ini. Nah, aku punya games habis ini. Oke. Tapi sebelum kita mulai gamesnya, aku punya asisten yang bisa dipanggil untuk membawakan games yang kali hadapan kita. Oke. Dia namanya Mas Setio. Setio banget nih. Iya, kan kita budaya sekali. Oke, budaya sekali. Oke. Kakak bisa nih bantu aku untuk panggil Mas Setio kali ya. Boleh, gimana tuh caranya? Kita harus panggilnya dengan anggun. Oke. Mas Setio gitu. Oke, Bisa kali ya? oke. Oke. Kita panggil ya. 1, 2, 3. Mas Setio. Oh ini Mas Setionya. Iya, ganteng kan Mas Setio. Ganteng banget ya, kamera dong Mas. Makasih Mas Setio. Nah, kita punya kotak nih Kak. Oke. Apa nih? Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang lebih casual daripada yang tadi kita Oke. jawab nih tentang prodi, magang dan segala macam. Ada yang lebih casual. Nah, saat aku buka kotak ini, kakak bisa tutup mata dan ngambil 1 pertanyaan dulu. Oke. Dijawab dulu, baru kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bisa 2 atau 3 pertanyaan lah Oke, ya. oke. Ini gak ada ularnya kan ya? Enggak dong, enggak dong. Oke. Kita di sini sangat menjunjung kebaikan. Oke, aku tutup mata nih. Tutup mata dong. Di tangan dulu sini. Diambil ya. Diambil. Udah ambil. Diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngobrol. Nah, Biasanya aku suka sial nih. bisa dibuka matanya dan dibaca. Oke. Aduh. Apa sih pertanyaannya? Jelek banget nih. Pernah cinlok atau naksir sama anak Sasindo gak? Pernah gak ya? Pernah dong ya. Masa gak pernah sih selama 4 tahun?
Bahkan selain kita belajar di kuliah ini, ada lah romansa-romansa sosial. Iya, ada. Aku pernah suka sama orang Cinlok lah. Sama ada anak sesindo. Cutting ya, posisinya cutting. Dia laki-laki yang luar biasa ya. Aduh. Selama aku di Sasindo, dia adalah satu-satunya laki-laki yang paling luar biasa menurut aku. Dia memesona seperti peri. Orang Sima ya. Kayak kamu kalau ketemu juga pasti terpesona Devi sama orang ini. Kayak orang ini nggak ganteng orangnya, tapi sangat karismatik. Secara fisik nggak begitu menarik, tapi pemikirannya itu bukan hasil kolase dari barang-barang yang dia beli dari pemikiran orang yang dijual semalam di pasar gitu. Jadi pemikiran yang sangat otentik dan dia banget gitu. Yang jadi kita bikin kalau banget kayak keren banget ya lo bisa mikir gitu. Iya. ada Mungkin karena anak Sasindo juga yang tadi kakak bilang puitis sekali ya. Bahasanya bisa menarik hati. Bener dia ya sangat luar biasa lah gitu dibandingkan Pengalaman dengan yang menyenangkan. pengalaman yang menyenangkan dan kisah cinta yang sangat unik. Kita bisa ngambil pertanyaan lagi nih. Oke. Kita buka lagi, tutup lagi matanya. Oke, bisa diambil satu lagi pertanyaan. Masih. Nah, Oke. Yang mana? pernah naksir dosen Sasindo gak? Ini siapa yang bikin pertanyaan? Hostnya aja nggak tahu yang bikin pertanyaan siapa. Ini siapa yang bikin pertanyaan guys? Aku ditanya pernah naksir dosen Sasindo bang? Naksir kalau naksir in way kayak aku jatuh cinta banget nih gitu, enggak sih. Tapi kalau misalkan menurut aku siapa yang paling interesting itu Mas Hamdan. Bisa dijelasin nggak? Bisa dijelasin kenapa? Karena menurut aku ini aku jadi nge-review Mas Hamdan ya. Tipis-tipis dosen Sasindo tuh gimana? Jadi guys, kalian harus tahu Mas Hamdan itu sangat hangat, ramah dan menyenangkan. Terus oh my god, bangga banget jadi Mas Hamdan. Terus udah tinggi nih dia di langit ini ya. Hangat, ramah dan menyenangkan dan pria yang sangat cerdas dan menurut aku cerdas itu adalah salah satu bentuk seksi dari laki-laki ya. Jadi kayak seksi itu nggak harus badannya bagus, nggak harus mukanya ganteng, tapi menurut aku ketika dia adalah orang yang cerdas, dia sangat amat menarik di mata perempuan, terkhusus aku ya, menurutku begitu. Saya udah punya istri kan? Profilnya ada istri, sering juga di status. Nggak bisa. Tapi memang salah satu dosen Sasindo ini tuh cukup menarik ya. Oh, menurut kamu juga ya? Iya, kebetulan yang mengundang saya menjadi host beliau. Oh, gitu ya? Iya. Tapi masih banyak banget ya dosen-dosen lain di Sasindo yang menarik juga, punya kepribadian yang berbeda-beda. Iya betul. Dan sekarang kayaknya di Sasindo dosen-dosennya ini menyenangkan dan gampang untuk diajak diskusi gitu. Jadi kan kalau misalkan dulu kan dosennya masih yang tua-tua ya, maksudnya ya emang kenapa kalau tua? Maksudnya Lebih senior. yang senior kan kita sungkan gitu ya untuk Iya. mau ngajak diskusi. Nah kalau misalkan sekarang kan banyak dosen-dosen muda begitu ya, jadi kalau misalkan mau ngajak diskusi seperti sama Mas Hamdan, sama Mbak Ipon, sama Mbak Mata, itu tuh lebih mudah dipermudah begitu untuk kita mendapatkan kucuran ilmu dari mereka begitu. Dan itu juga yang sangat membuat saya merasa terpesona begitu, mungkin karena mereka tidak pelit ilmu gitu dan mereka sangat cerdas begitu ya. Begitulah kira-kira dosen Sasindo. Bahkan dosen-dosen muda ini juga mereka punya insight-insight baru ya, yang kita bisa memberitahu juga ke mereka, kita bisa berdiskusi, bukan sekedar menerima materi, tapi kita bisa berdiskusi tentang sastra yang baru ada, seperti sekarang ada sastra online dan segala macam. Betul. Nah, segitu aja ya kali ya. Oke. Untuk kesempatan kali ini kita udah ngobrol-ngobrol, udah bahas tentang si prodi ini, sudah bahas tentang sedikit personal life kakak juga. Nah, aku punya cara Apa tuh? untuk mengakhiri. Dan lucunya jargon ini juga dipakai pas aku masa-masa menjadi mahasiswa baru. Oke. Sering banget dipakai sama Sasindo. Jadi saat aku ngomong kuliah sastra, bisa dijawab, lulus mau jadi apa? Itu jargon klasik ya, yang kayak Iya, semua orang sangat mengalami. Tapi jujur masih sangat relevan. Masih sangat relevan. Oke.
Kita bisa lihat kamera aja kali ya, Kak. Kuliah sastra, lulus mau jadi apa?